kalau ngomong tuh seenak keningnya. Sebuah seni bersikap menghadapi mereka tatkala mereka ini benar-benar jadi orang yang jengkelin banget. Itu sebuah seni bersikap. Wahjurhum, jangan pedulikan. Itu seni bersikap loh teman-teman. Jadi Allah tuh ngajarin kita tuh complete, perfect. Allah ngajarin kita. Diajarin sebuah seni bersikap menghadapi ala ma yaqulun, atas ucapan-ucapan yang serampangan yang dituju kepada kita, baik fitnahan, cacian, bulian, dengkian, makian dan segala macam itu. Allah ngajarin kita seni bersikap. Wahjurhum. Kok bisa-bisanya mereka kenal kita aja enggak? Ya gitu manusia. Kok bisa-bisanya mereka ketemu kita aja belum? Ya seperti itu. Kadangkala ala ma yaqulun, mereka akan berbicara ala ma yaqulun, seenak hati mereka, sekehendaknya mereka. Wahjurhum, tapi Allah ngajarin kita ada seni bersikap untuk menghadapi mereka. Apa seni bersikapnya? Wahjurhum. Gak usah dipeduliin ya hambaku. Itu baiknya Allah, coba. Jangan kamu pedulikan ya hamba-hambaku. Aku harus gimana? Ya Allah, saya harus gimana nih? Ini orang kok bicaranya nyakitin banget ya. Saya tuh masih kerasa loh. Jelek banget nih ucapan-ucapannya. Wahjurhum. Wahjurhum. Jangan dipeduliin. Berarti kita harus mempelajari gak? Gimana cara tidak memperdulikan? Harus dipelajari gak kira-kira seninya? Harus. Dan itu ada ilmunya. Nah, ayo teman-teman kita pelajari ilmu yang pertama, sebuah seni wahjurhum, untuk tidak peduli atas kalimat-kalimat buruk. Yang pertama, tidak mencari tahu. Yang pertama, belajar untuk gak kepo. Kadang kita kepo sendiri, sakit-sakit sendiri, kan lucu. Tadi dia cerita apa? Dia cerita apa tadi? Begitu diceritain, lalu kita ngedrop, lah kan lucu. Udah mah kita minta diceritain, begitu diceritain, kita malah sakit sendiri, kan lucu. Nomor satu makanya berhenti kepo. Tahu nggak? Tadi tuh ente dibilang begitu. Udah bukan levelnya lagi di situ deh. Udah nggak levelnya lagi di situ. Tapi dia ngomongin nggak, udah nggak levelnya lagi lah. Nggak kepo Ustadz, tapi selalu dapat info dari Reni Erlinawati. Nah ini nih bagus nih. Kita nggak kepo sih, tapi selalu aja datang info. Nah ini sikap nomor satu kan, berhentilah kepo. Nomor dua, kalaupun kita nggak kepo tetap dapat info. Sudah nggak kepo tetap dapat info. Santai, tenang aja. Nomor dua caranya adalah wahjurhum, abaikan. Muzammil ayat yang ke-10. Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-10. Saya itu gak kepo loh. Tapi kok dia datang aja ya. Dia datang gitu. Wahjurhum, abaikan. Nomor 2, abaikan. Nomor 3, pahami baik-baik bahwa jangan terlalu fokus. Nomor 3 tulis ya teman-teman. Jangan terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting dan yang seharusnya bisa diabaikan. Info-info yang kayak gitu kan harusnya bisa kita abaikan ya. Tapi karena kita terlalu fokus sama info-info tersebut, jadinya kita kurang produktif gitu loh teman-teman. Jadi contohnya misalnya gini. Saya tuh gak ngepo-ngepo ya Pak Ustadz. Saya gak kepo-kepo Us. Tapi tiba-tiba info itu datang aja sendiri. Oke. Info datang sendiri. Tapi kan kita bisa memilih untuk fokus kepada cibiran mereka atau kita fokus sama hal produktif kita. Kan terserah.
Kalau kita fokus sama cibiran, kita nggak bisa produktif. Karena pikiran kita tersedot habis sama hal-hal yang nggak penting. Cuma gara-gara ucapan, katanya jenengan punya utang ya di angkringan 10.000. Enggak kok, aku enggak kok. Coba kumpulin satu RT, coba kumpulin satu RT. Aku mau press conference. Waduh, santai aja kali. Kalau emang kita enggak, ya udah. Oh, kurang kerjaan. Udahlah yang lain aja. Oh, nggak ada kerjaan itu kali. Udah bahas yang lain aja. Oh, info kayak gitu, nggak penting. Difitnah, ngutang di angkringan 10.000. Padahal kita enggak. Ya masa kita ladenin, kan nggak kelas banget. Ada 2 ekor. Ada 2 binatang. Satu ekornya adalah anjing, satu ekornya adalah citah. Anjing ini tiba-tiba berkumpul sama beberapa gerombolan anjing. Lalu dia pun bilang sama citah, citah. Dalam kisah yang kita ambil hikmahnya. Ya citah, lari lu mah gak seberapa citah. Coba kalau emang bisa kejar saya nih, ayo. Lalu gerombolan anjing itu pun lari. Baru lari seret, dia balik putar arah. Tuh kan, terbukti kan lu gak bisa lari ngejar kita kan, kata sang anjing dan beberapa teman-temannya. Emang citah mah gak bisa lari. Larinya mah pelan. Ayo coba kejar. Anjing itu pun lari lagi. Citah pun tetap nyantai, diam aja. Citah pun tetap santai, diam aja. Dia bahkan duduk santai. Dan anjing itu pun terus kemudian ngejek citah. Terbukti citah cemen, citah gak bisa lari. Anjing itu pun kemudian lari berlari-larian. Dan citah tetap pada tempatnya, tidak memperdulikan. Kenapa? Karena bukan levelnya seekor citah berlari dengan seekor anjing. Gak level. Bukan levelnya. Citah lari sama seekor anjing itu bukan levelnya, teman-teman. Kalaupun mau diladenin, udah pasti menang citah. Makanya gak usah diladenin. Kita dihina sama anak-anak SD. Misalkan Anda baru pulang umroh, kepala Anda botak. Anak-anak SD bilang, kayak bakso kepalanya botak, kayak cilok. Kita dihina gara-gara botak misalkan. Terus kalau kita ladenin sama anak-anak SD, apa yang orang lain akan lihat? Wah, ini orang gak waras, ini anak SD aja diladenin sama dia. Bukan kelasnya, teman-teman. Bukan kelasnya. Mereka menghina kita, diam aja udah, jalan aja udah. Bukan kelasnya. Seekor citah tuh gak usah membuktikan bahwa larinya lebih kencang daripada seekor anjing di hadapan seekor anjing, karena emang bukan kelasnya. Biarin aja anjing mau lari sejauh apapun, citah tidak akan bertanding dengan seekor anjing. Makanya kalau kita fokus sama cibiran mereka tuh nanti kita gak produktif. Fokus aja. Teman-teman di kantor, mungkin ada teman rekan kerja, teman di kantor berusaha menjatuhkan. Udahlah, woles aja. Produktif aja. Lebih coba menghabiskan waktu kepada hal-hal yang lebih produktif, itu insya Allah lebih akan nyaman diri kita. Nomor 4. Sadari bahwa diri kita berhak untuk bahagia. Jadi 3.4, sadari bahwa diri kita tuh berhak untuk bahagia. Bahagia itu kita yang milih loh, teman-teman. Kita mau kecewa atau kita mau bahagia itu kita yang milih loh. Kita mau kecewa atau kita mau bahagia itu kita yang milih. Anda mau terus terpaku
dengan kalimat-kalimat negatif yang orang lesatkan untuk Anda, atau Anda mau, oh gitu ya, ya udah sih, gas, jalan lagi yuk. Atau Anda mau diem di situ aja, itu terserah Anda sih. Itu terserah Anda. Tapi ingat, sadari bahwa kita berhak untuk bahagia. Nah kalau kita tahu kita berhak bahagia, ngapain fokus kepada hal-hal yang gak membuat kita bahagia? Itu teman-teman yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahjurhum ini sebuah sikap dalam Al-Quran yang mengajari kita untuk kita bersikap tidak peduli atas ucapan-ucapan negatif yang orang lesatkan. Nada-nada sumbang yang orang bicarakan, hal-hal yang gak pantas untuk kita pedulikan tuh jangan dipedulikan. Wahjurhum, jangan pedulikan. Nah sekarang masuk ke poin yang terakhir, hajaran jamila, tapi tetap main cantik. Hajaran jamila, tapi tetap main cantik. Maksudnya main cantik gimana? Tetaplah kalau ketemu kita sapa. Tetaplah kalau ketemu kita, oh ya makasih ya. Udah biasa aja. Gak usah juga terus ketika ketemu buang muka, gak usah, santai aja. Tapi saya tuh gak mau ketemu sama dia lagi, yaitu aja ya, begitu. Hajaran jamila, main cantik. Harus main cantik. Sabar, jangan pedulikan, tetap main cantik. Jadi 3 poin di pagi ini yang kita bisa dapatkan. Sabar, jangan pedulikan, tetap main cantik. Begitu teman-teman yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada di antara teman-teman ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya adalah video pendek dakwah saya, poster-poster dakwah, info-info live streaming. Teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Begitu ya teman-teman yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan teman-teman semuanya, biidznillah, 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 amin ya rabbal alamin. Ayo kita tanya jawab. Dari Ferry Pratama, mau tanya, saya punya karyawan, dia pas kerja gak sholat, apa saya ikut dosa? Kalau kita punya karyawan dan dia gak sholat, adalah tanggung jawab kita bertanggung jawab terhadap sholatnya. Anjurkan dia untuk menunaikan sholat, agar Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita juga panen pahala beliau. Yang kedua dari Nur Paidah 1205, gimana kalau anak sendiri ingin menjatuhkan orang tuanya? Bersabar, lalu terus kemudian anak tersebut didoakan agar lembut hatinya sambil diteladankan dengan teladan yang baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Gimana berlapang dada dari Febti SR? Bagaimana berlapang dada bersih hati dari prasangka dan ridho? Cara lapang dada bersih hati dari prasangka dan ridho itu caranya adalah ridho bi qadaillah, menerima semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketentuan-ketentuannya yang Allah janjikan untuk kita. Dari Galeri Fadilah, boleh nggak sih sholat sambil gendong bayi? Jawabannya boleh. Vivi Chandra, masalah fitnah tetangga teman saya sabodo amat, yang saya bisa marah kesel karena suami lalai tanggung jawab nafkah. Bagaimana menyikapinya? Bersabar, mengingatkan, lalu kemudian mengingatkan kepada suami bahwa nafkah untuknya itu, nafkah darinya untuk kita itu wajib. Sebagai seorang suami kepada istri dan anak-anaknya itu wajib. Lalu doakan banyak-banyak, insya Allah semoga suami kita berkenan berubah.
Dari Ezi Suryani, kalau sudah terlanjur gibah terus baca doa Allahumma gfir lana walahu, terus pahalanya kita atau gimana? Jawabannya kalau kita mengistighfari lalu kita bertobat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dari Novi Anggela, saya lagi bingung karena jodoh tak kunjung datang, padahal usia sudah matang. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama beristighfar, yang kedua berikhtiar. Ikhtiarkan yang terbaik, minta sama Allah sudah, lalu dengan istighfar sudah, lalu berikhtiar menjemput jodoh terbaik. Mungkin bisa lewat biro jodoh, atau lewat komunitas, atau lewat manapun, ikhtiarkan yang terbaik. Insya Allah Allah berikan yang terbaik biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Dari Raflin Misraf, kita sudah memaafkan demi silaturahim. Bagaimana mau merespon bila sakit hati timbul semula? Jadi kalau udah memaafkan kok timbul sakit hati lagi, bersabar, lalu jangan pedulikan, diabaikan saja apapun yang sudah kita dengarkan. Dan kalau timbul sakit hati lagi, ada saatnya mungkin kita jaga jarak. Kalau sudah nggak bertemu pun kadang itu sakit hati. Ya sudah saatnya kita untuk kayak bahasanya tuh menjauh sudah, tapi tetap sakit hati. Latih aja terus untuk fokus kepada hal-hal yang positif sampai hal itu tuh nggak kepikiran lagi sama kita. Begitu teman-teman. Barakallahu fikum. Dari Sade of Nur, bagaimana untuk beritahu diri walaupun kita senantiasa difitnah di tempat kerja? Harus berhenti atau bagaimana? Teman-teman yang disayang Allah, kalau kita terus-terusan difitnah di tempat kerja kita, apakah harus berhenti ataukah tidak? Apa yang membuat kita tidak nyaman, sudah selayaknya ia ditinggalkan. Apa yang membuat kita nyaman, sudah sepatutnya ia dipertahankan. Diulangi, ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Apa yang membuat tidak nyaman, sudah selayaknya ditinggalkan. Dan apa yang membuat kita nyaman, sudah sepatutnya dipertahankan. Jadi tidak nyaman, tinggalkan. Nyaman, pertahankan. Tapi semua kembali kepada yang menjalani. Kalau memang dirasa, tapi saya masih perlu di pekerjaan ini, saya masih juga butuh daripada finansialnya. Ya mau gak mau, berdamailah dengan kondisi itu. Gak nyaman, ya berdamai sama ketidaknyamanannya. Itu caranya teman-teman. Dari Imas Rosita, jika orang tua kita masukin kita di tempat kerja, terus dia berbuat zalim, kita berdosa? Jika orang yang kita masukin di tempat kerja, dia berbuat zalim, kita masukin orang di tempat kerja, dia buat zalim, itu gimana? Dosanya dosa dia. Adapun kita, ala taziru waziratu wizra ukhra, Allah berfirman dalam Al-Quran, seseorang tidak memikul beban dosanya orang lain. Jadi ibu nggak dapat dosanya. Gimana cara mengingatkan teman dekat bahwa yang dosa tetap dosa, sedangkan pada dasarnya dia sudah tahu hukumnya. Kalau sudah tahu sih tinggal dicontohin aja, diteladanin aja, diajak aja sering-sering. Karena orang sih rata-rata semua tahu ya kalau dosa adalah dosa. Cuman kadang hawa nafsu itu loh yang condongnya terus ngajak kita berbuat nggak baik. Begitu ya teman-teman, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan teman-teman semuanya, sehat, lancar, berkah selalu. Teman-teman yang dirahmati Allah, tanggal 13 insya Allah kami akan berangkat umroh. 13 Oktober, bukan September ya, Oktober insya Allah kami akan berangkat umroh. Kalau ada di antara teman-teman yang hendak menitip badal umroh ataupun menitip daripada wakaf Quran, kami menyediakan untuk Quran yang diwakafkan di Masjidil Haram. Lalu badal umroh pun juga demikian, kami juga memfasilitasi untuk teman-teman yang mau badalkan untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia, orang tuanya tercinta yang ada uzur syar'i dan segala macamnya. Ada tim kami yang siap membadalkan untuk keluarga teman-teman semuanya. Dan sama izin teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini mungkin ya teman-teman ada waktu luang, kami cuma 1 hari ini aja di Jakarta ada kajian The Simpruk. Di Google Map ada The Simpruk. Nanti siang kajian di Jakarta di The Simpruk. The Simpruk tuh kayak venue tempat gitu. Kalau pagi ini acaranya internal di Mabes Polri. Jadi mohon izin, kemungkinan yang di Jakarta di Simpruk itu. Kalau teman-teman mau hadir dipersilakan. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan terus belajar. Nanti posternya izin saya share ke ini ya. Saya share ke mana? Saya share ke grup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan setelah kajian Simpruk kami langsung pulang ke Wonosobo. Jadi teman-teman tidak ada kajian lagi, cuma satu itu aja. Begitu. Jam berapa yang di The Simpruk? Google Map ya, The Simpruk Jaksel gitu. The Simpruk Jaksel. Itu kira-kira jam 12:30 ya. Jam 12:30 kalau nggak salah. 12:30 siang. Bener. Sehat-sehat semua teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masuk grup gimana caranya? 0812 13 60 70 20. Itu caranya. Atau tap link di bio aja, nanti langsung disambungkan ke WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga ya. Teman-teman terima kasih banyak. Ibu Kanayatita, Nurul Purwanti, Ragil Asih, lalu terus ada Shade of Nur, lalu ada Nora Hadran, lalu ada Ibu Alia Pinky, Ibu Eli, Ibu Hida Jogja, Ibu Dila, Mimi Jamila, Ibu Wanda, ada Jan Koko, Ibu VMP. Terima kasih banyak ini Ibu Formosa, Ibu Aulia, Ibu Mbok Dewi, Marza, Waode Nur Laila, Tasya, Baharudin Ape, ada Suryani Sayran, Dona Rahayu, Ibu Dona, Barakallah, Mbak Mita, Barakallah, Yogi Damai, Nurul Purwanti, Aryati 0507, Mom Elita and Sultan, Salwani Rich, dari TikTok ada Ana-Ana, Natia, ada Entin Suhartini, ada Mom Rare, ada Maria, Fiandra, Supa, Yusher, Umunanda, Riantika, Ayu Afriliani, Barakallahu Fikum, ada CSR, ada Uli Peter, ada Mega, ada Delia Azahir, ada Nick, Eliana, Mas Yan Channel, Mas Yan Ustadz, Barakallah Mas Yan, Sriningsih, ada Barakallahu Fikum, dan semua teman-teman yang belum bisa disebut namanya. Salam hormat kami buat teman-teman semua. Insyaallah istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman TikTok. Barakallah.